kadang-kadang situasi kita memaksa kita untuk terus harus bisa survive di situasi apapun gitu. Tapi anyways, intinya jangan sedih gitu ketika kita kehilangan sesuatu. Asalkan kita benar, lempeng, kemudian ikhlas, ridho, insya Allah nanti Allah akan gantikan yang jauh lebih baik gitu. Jadi jangan patah semangat, jangan merasa hilang harapan. Insya Allah masih ada kesempatan-kesempatan yang lain dan rezeki-rezeki yang lain gitu. Juga buat sekarang teman-teman yang masih pada punya kerjaan, tolong banget jaga sikap kalian, jaga diri kalian, selalu bersyukur karena benar-benar yang namanya kerjaan sekarang itu sulit gitu. Jadi pertahankan pekerjaannya kalian, jangan banyak ngeluh, oke? Dan semangat terus pastinya buat kalian semua. Oke, silakan ya teman-teman kalau ada yang pengen nanya di kolom question box ya. Nanti insya Allah akan gue jawab. Oke, kapan MAB mau nambah produk lagi? Kita masih ongoing karena kalau produk yang memang produksi sendiri gitu ya, perlu memasuki beberapa tahap gitu ya, mulai dari testing produk sampai pengurusan IRT, kemudian BPOM dan segala macam. Jadi it takes time banget. Nanti kita pengen kolaborasi nih sama UMKM. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya usaha kecil yang saat ini perlu tempat untuk memasarkan dagangan kalian, nanti kan ya program MAB kita akan kerjasama sama UMKM atau pengusaha-pengusaha kecil. Nanti barangnya akan dititip jualin di MAB dan pastinya dapat share atau komisi sekian persen dari penjualan teman-teman gitu. Insya Allah beberapa minggu lagi insya Allah. Sekarang masih kita siapin semuanya. Oke, mana lagi ya pertanyaannya? Oke. Ya, pengen bisnis cuma takut resiko rugi karena modal dikit. Pernah nggak kakak rugi banyak? Buat orang-orang yang takut ya, sebenarnya adalah orang-orang yang punya keterbatasan resource, keterbatasan sumber, keterbatasan dana. Jadi misalkan dia pengen usaha, dia punya uang 1 juta, cuma 1 jutanya, dia kerahkan semuanya. Dia takut, kenapa? Karena ya it's the only money they have gitu. Jadi memang dulu ketika gue baru mau mulai usaha, gue akan menghitung gitu sebenarnya apa sih barang yang pengen gue jual, modal berapa yang gue butuhkan, dan sistem itu ada banyak sekali di luaran sana gitu ya. Untuk berjualan tuh banyak banget, ada yang bisa jualan tanpa modal, ada juga dengan cara apa, kalian jadi dropship misalnya, terus kalian buka pre-order, open PO. Kan kalau open PO bukan open BO ya. Open PO. Jadi open PO itu kan kita ngumpulin dana dulu nih ya. Misalkan nih kayak teman-teman siapa yang pengen sisir, chat gue ya, bayar 50.000, nanti gue kirim barangnya seminggu lagi. Katakanlah misalnya harganya 20.000. Lah kan itu kita ada sisih modal gitu kan, kita belanjain dulu barangnya, nanti seminggu kemudian baru kita kirim. Tapi kita harus amanah kalau pengen kayak gitu. Jadi itu kita ngumpulin modal dulu. Dan ada yang lebih keren lagi, gabung di MAB. Gabung di MAB karena cuma 100.000 doang, lu nggak perlu mikirin bikin produk ini produk itu, semua udah ada, tinggal lu jualin aja. Dan komisinya bisa jutaan, ada yang sampai belasan juta, ada yang hampir 20 juta. Keren banget. Jadi teman-teman bisa gabung di MAB sambil
HP ya saudara-saudara, jadi kayak gue pengen ada kantor yang deket sama gue di Jakarta, gue bisa gampang gitu kontrolnya, gue bisa kandangin gitu di kantornya gitu. Jadi nanti sekarang kemarin gue baru ngirim interior design untuk ngedesain kantornya seperti apa. Gue pengen banget kantor gue tuh kayak cakep gitu loh, kayak kantor Google gitu kan, ada coffee shopnya, ada apa meeting room, terus dari sofa-sofa warna-warni gitu ya, asik colorful banget gitu kan. Kayak gue pengen punya ruangan sendiri kayak CEO gitu. Cakep banget. Dan gue pengen sebenarnya yang kerja tuh anak-anak muda yang kreatif, semacam kayak di startup gitu. Nanti gue bakal umumin sih. Gue emang lagi butuh banget orang-orang terutama kayak tim kreatif, terus social media management, terus marketing juga, terus finance juga. Pokoknya nanti kalau misalkan ada waktunya gue akan buka lowongannya insya Allah. Tapi masih nanti banget karena rukonya baru aja kita beresin kemarin dan masih proses desain di interior desainnya gitu. Oke. Mana lagi ya? Enak dong kalau kerja di Kawir bisa ngeliat Kawir terus. Gini gue kepencet ya. Sorry. Gus Ami suruh live lagi dong, kangen sama Gus Ami. Nanti gue sampein ke dia insya Allah. Kayaknya dia udah balik ke pondok deh kayaknya. Apalagi ya? Oke. Nih, Kak Wirda, kemarin aku udah daftar MAB Batch 9, tapi sudah daftar nggak ada arahan buat selanjutnya gimana. Kamu bisa kontak ya di live chat Map Union, di live chat MAB atau chat admin MAB, atau kamu langsung daftar, langsung gabung ke grup Telegram MAB gitu. Kalau masih nggak bisa juga DM aja, DM nanti insya Allah akan ada admin yang itu yang bantu kamu gitu ya. Tenang aja guys. Oke. Nih, kakak pernah makan di warteg. Aku usaha warteg di daerah Jonggol. Mohon mampir ya, kayak gue udah lama banget ya nggak ke Jonggol. Pastinya pernah gue makan di warteg.
Pernah ya sih ada orang yang sempet kayak menjadi bagian dari keseharian kalian gitu ya. Bagian dari keseharian kalian kayak oh they always tell you kayak ada kabar apa hari ini, terus besok dia ngabarin ada apa besokannya, terus besokannya ngabarin ada apa besok, and it happens almost every single day for certain times gitu kan, untuk beberapa bulan gitu, terus tiba-tiba dia ngilang. Pastinya kita kayak lu kemana gitu kan, mohon maaf gitu kan. Gue sempet kayak ngerasa kayak oh did I do something bad gitu kan, kayak gue nyakitin dia kali ya gitu. Kalau saya kayak kadang-kadang gue kan kalau ngomong suka nyablak gitu kan, terus kayak mungkin gue kayak pernah nyakitin dia kali ya. Gue pernah ngomong yang gimana sampai dia tuh kayak pundung gitu kan, sampai akhirnya dia nggak ngechat gue dan segala macam. So I try to actually approach this person back then. Kayak gue mencoba untuk approach kayak hey how are you gitu kan, how are you, it's been a long time since we talk the last time. Terus ya abis itu ya udah kayak there's no other news, kayak nggak ada kabar apapun. Ya udah gitu loh. Jadi ya gue mau ngapain ya nggak usah lah. Menurut gue rendahnya cewek itu ketika dia berharap sama orang yang salah, ketika dia memohon sama orang yang salah sampai memohon-mohon gitu. Girl, don't do that. Kayak please jangan tinggalin aku, please aku udah nyaman sama kamu, please jangan. Girl, don't do that. Karena apa ya, if the person wants to be with you, kalau emang orang itu pengen sama lo, they will stick with you whatever happens gitu loh, apapun yang terjadi. Jadi kalau misalkan apa ya, make sure that you are their priority, bukan their options gitu loh. Jadi for the girls outside ya, buat cewek-cewek di luar sana, never beg on your man. Jangan pernah memohon sama siapapun gitu. Ya gitu, menurut gue ya, memang cewek itu, maaf bukan maksudnya nggak ada cewek rendahan, menurut gue tidak ada. Karena girl, we are high gitu kan, kita ada di atas, tapi kita itu bakal kelihatan rendah ketika kita harus sampai memohon-mohon gitu loh. Dan banyak banget orang kayak gitu. I've seen like couple of my friends are being like that. Jadi kayak gue suka kesel kalau misalkan temen gue kayak suka berantem sama cowoknya, terus mohon-mohon supaya cowoknya nggak ninggalin dia. Buat apa? Ngapain mempertahankan orang yang tidak melihat kita sebagai kita gitu loh, tapi sebagai opsi gitu. Nggak usah kasih orang-orang kayak gitu tuh kesempatan deh. Menurut gue kayak udahlah, tendang aja. Pokoknya nih kalau ada cowok ya yang datang ke kehidupan kalian lalu dia tidak bisa menghargai kalian atau nge-treat kalian dengan baik dan tidak pernah memperhitungkan perasaan kalian, buang aja orang kayak gitu. Dan buat cowok ya, tadi kan itu nasihat buat cewek, dan ini buat cowok. Buat cowok ya, kalau ada perempuan yang tidak menghargai hasil usaha kalian, kalau bisa nggak usah dilanjut sama dia. Jadi contoh misalkan gini, lu cowok-cowok nih, lu udah kerja gitu kan, terus lu ceritanya nyisihin nih uang jajan lu atau uang kerja lu gitu kan buat nyenengin cewek lu, misalkan pengen nyedekahin, kok nyedekahin sih pengen ngadoin sepatu misalnya. Terus tiba-tiba pas lu udah kadoin, terus cewek lu bilang kayak, kenapa nggak LV mereknya, kenapa mereknya tuh nggak terkenal, aku tuh malu makanya. Udah jauhin aja cewek kayak gitu ya. Jadi buat cowok-cowok harus cari cewek yang bukan nemenin dari nol. Karena sebenarnya cewek-cewek itu sebenarnya kalau dia udah sayang banget sama cowok, mau nol mau minus lu bakal ditemenin sama dia. Tapi tahu diri dong. Kalau lu sayang sama dia pasti lu nggak bakal mau ngeliat dia susah kan. Ya udah, cari kerja dulu, jangan cari cinta ya. Jadi kayak gitu. So carilah pasangan yang bisa menghargai kita gitu sih. Oke, semoga bermanfaat omongan gue yang gak jelas kayak tadi. Karena menurut gue kayak yang paling sakit itu perasaan yang ketika kita tidak dihargai sama orang lain, ngerti gak sih? Dan lebih sakitnya lagi itu ketika yang tidak menghargai itu orang yang seharusnya paling tahu kita gitu.
Dia tahu kita kerja siang malam misalkan. Dia tahu kita bengek-bengek gitu kan. Tapi ketika kita mencoba membahagiakan dia ngegampangin gitu. Menurut gue nggak usah lah, tinggalkan saja gitu. Alright. Kenapa jadi ngomongin ke sono-sono ya? Lagian kalian nanya-nanya sih. Kalian nanya-nanya, dan gue cuma bisa bahas ini di live. Kalau bikin konten dan segala macam kadang-kadang nggak bisa gitu guys. Apa sih nanyanya pada berat-berat nih, gue sampai keder. Kantor Bandung ada lowongan atau enggak kak? Untuk saat ini belum ya, karena di Bandung sekarang timnya masih lengkap. Jadi nanti kita pengen duplikasiin kantor yang ada di Bandung, di Jakarta, tapi semuanya dengan orang yang baru gitu. Oke, ini ada yang nanya sama gue, gimana cara, pernah gak sih ngerasa hilang motivasi sama sekali dan hilang ambisi sama kegiatan apapun? Yes, I've been there. Gue pernah ada di posisi seperti itu, dan for me it was very hard, sangat susah, sangat sulit. Kenapa? Karena gue ngerasa beban gue itu twice, 2 kali lebih berat daripada yang mungkin orang lain rasakan. Bukan maksudnya gue kayak, ih si Wirda kasihan amat ya, atau Wirda gak bersyukur di, enggak. Karena menurut gue gini loh, beda gitu ya, beda ketika kalian itu dikenal sebagai motivator ceritanya, orang yang suka nyemangatin orang lain, terus tiba-tiba kalian di fase kayak, gue bener-bener males banget gitu, gue capek banget, gue gak mau ngapa-ngapain, dan gue unmotivated gitu. Itu rasanya tanggung jawabnya lebih besar loh gitu. Bukan tanggung jawab sih, kayak beban moralnya lebih besar. Gue kadang kayak, gue suka nyemangatin orang lain, masa gue sendiri gak semangat gitu kan. Tapi kan namanya juga manusia, pastinya kita pernah ada di titik bener-bener jenuh, capek, suntuk, dan segala macam. What I did ya, yang gue lakukan pada saat itu adalah, ya udah, mungkin emang gue butuh untuk istirahat. Gue selama ini terlalu banyak hidup di sosial media, atau gue selama ini terlalu banyak kayak mengisi kegiatan yang gue jarang punya waktu untuk me time gitu kan, waktu untuk sendiri. Gue terlalu banyak bekerja, jadi wajar ketika otak gue tuh capek, pikiran gue tuh capek. Akhirnya gue memutuskan untuk istirahat gitu, istirahat sejenak lah istilahnya, sampai gue ngerasa udah ke recharge lagi dan semangat lagi untuk melanjutkan aktivitas gue gitu. Jadi kalau kalian ada di fase burnout, jangan dipaksain, kasih kalian beberapa waktu, beberapa hari untuk bener-bener mager semager-magernya, tapi abis itu you have to promise that you'll get back on the track. Alright? Ya, ini udah Isya guys. Buat teman-teman yang lagi sholat, silakan sholat. Kayaknya gue akhiri juga deh live-nya di sini biar teman-teman pada sholat aja. Sebenarnya gue nggak sholat sih, tapi udahlah kalian sholat aja. Kalian sholat aja. Oke, thank you so much buat teman-teman semuanya udah nemenin live gue buat 3.000 orang ini. Thank you so much. Nanti kita insya Allah akan live lagi. So, see you guys.